semodern mungkin. Loh, lihat Bapak Ibu. Transformasi itu perubahan. Ya, jangan takut alergi dengan bahasa atau kata-kata yang baru. Dari anak kejahatan menuju dewasa pemikiran. Maksudnya anak kejahatan nanti kita akan bahas. Tapi semua ini kita akan mengarah kepada perayaan Paskah. Jangan dulu, jangan dibongkar-bongkar. Sabar. Satu-satu. Ini menyongsong nanti perayaan Paskah, puncaknya, klimaksnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau di gereja kami nanti tanggal 20 perayaan Paskah. Saya tidak tahu kalau di sini. Sama juga. Sama. Tanggal 20 juga. Puncaknya nanti di situ. Nah Bapak Ibu nanti menuju ke tanggal 20. Bapak Ibu terus. Ingat-ingat firman Tuhan ini. Ih keren. Luar biasa. Saya percaya Tuhan akan mengubah. Ada sesuatu yang beda. Amin. Baik. Slide yang kedua sekarang. Ikuti kata-kata saya aja. Kalau tadi sudah kasih tahu anak kejahatan. Kita sejak lahir proses kejahatan. Klik sekali lagi, kurang sekali. Ada ayatnya di Pak. Ya, stop. Matius 15 ayat 19. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Di tahun kurang lebih 100 Masehi. Waktu Yesus ada. Itu enggak sampai. Sampai hari ini. 1900 tahun yang lalu. Sudah tahu. Akar kejahatan itu dari hati Bapak Ibu. Anak kecil itu loh kenapa kok bisa bohong. Cucu saya yang nomor 2 tahun ini nanti bulan Juni dia genap 2 tahun. Siapa yang ngajari bohong? Tidak ada. Tapi kenapa kok bisa bohong? Why? Karena dari Adam, dari warisan itu. Kita kenapa bisa memberontak kepada Tuhan? Ada sesuatu. Yang dimana kehidupan kita yang harus kita pangkas. Nah kalau lihat biru dan merah. Ada yang positif, ada yang benar di hadapan Tuhan. Ada yang bertolak belakang dengan Tuhan. Lah gimana Pak? Kita harus lawan. Kita nggak bisa. Santai-santai. No. Slide berikutnya. Nah sekarang kalau sudah terlanjur, gimana ini Pak? Saya udah usia sekian, ya. Klik sekali lagi. Nah biar kelihatan. Ada maksudnya semua soalnya. Jadi di dalam otak kita ini sudah termodul hal-hal yang baik dan positif. Hal-hal yang benar menurut firman Tuhan dan hal-hal yang bersifat dunia itu sudah terbentuk. Nah, tapi ketika kita bertobat, kita sudah mulai mengerti apa yang salah dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi dunia tidak bisa. Makanya tadi pujian mengatakan, kita ini bersyukur Bapak Ibu. Kita ditebus. Kita dikasih anugerah keselamatan. Diampuni keselamatan. Segala dosa-dosa kita. Apalagi saya, dosanya yang dulunya banyak. Oke, slide berikutnya. Supaya enggak lama-lama. Klik aja semua. Nah, sekali lagi. Stop. Apa arti anak kejahatan? Jadi saya kupas dulu judulnya. Anak kejahatan itu artinya seseorang yang belum berpengalaman atau belum dewasa dalam berbuat kejahatan. Berarti masih belum ngerti. Kalau misalnya enggak ngerti narkoba, ya itu masih anak kejahatan. Masih anak-anak. Enggak ngerti dunia yang pornografi, ya itu enggak ngerti. Nah, itu masih anak kejahatan. Tapi juga bisa dikatakan perilaku negatif yang belum parah. Namun berpotensi berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius.
Artinya apa? Iblis nanti yang bekerja kepada orang itu. Sehingga orang itu akan meningkat kejahatannya. Kemudian yang berikutnya peringatan akan bahaya kejahatan yang dapat merusak. Kalau kecil-kecil udah jahat, gede-gede mau jadi apa? Banyak orang-orang dulu ngomong kayak gitu. Pentingnya pendidikan moral dan nilai-nilai yang baik. Perlu. Daripada kita anak kejahatan. Harapan untuk perubahan dan penebusan. Artinya apa? Kita terus berharap, kita menyongsong perayaan Paskah. Supaya perayaan Paskah ini dari tahun ke tahun. Ada satu nilai, esensi yang kokoh kuat untuk membangun iman kita. 2020 saya menulis degradasi perayaan Paskah. Saya masukkan jurnal di Indonesia. Karena syarat di S3 harus masukkan di internasional satu dan di Indonesia satu. Waktu itu kelompok, jadi saya yang buat, udah kamu nunut aja sama saya. Jadi saya bikinin itu. Saya bikin jurnal dan saya udah upload 2020. Karena perayaan Paskah dari dulu sekarang sampai sekarang ini terus melorot. Artinya semakin rendah. Itu yang hari ini kita harus pikirkan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Semua sibuk dengan celebrate. Dengan perayaan. Wah. Bagaimana dengan kita? Slide berikutnya. Gak pakai lama. GPL ya. Oh, nggak bisa keluar semua ya? Oke. Kalau tadi anak kejahatan, sekarang saya kupas tentang dewasa pemikiran. Saya kupas tentang dewasa pemikiran. Secara karakteristik, maturity, emosi, mengendalikan emosi dan bertindak bijak. Kemandirian berpikir kritis dan mengambil keputusan sendiri. Kesadaran diri, memahami kekuatan dan kelemahan di dalam diri kita sendiri. Tanggung jawab, mengakui dan memenuhi kewajiban. Empati, memahami perspektif orang lain. Bukan fokus diri sendiri. Keterbukaan, menerima perubahan dan pendapat baru. Disiplin, mengatur waktu dan prioritas. Ciri-ciri, coba Bapak Ibu lihat. Kemudian faktor yang memengaruhi pengalaman hidup, pendidikan, lingkungan, genetik, kebiasaan. Lingkungan saya tambahin. Wah ini pesan sponsor. Lingkungan paling utama adalah keluarga. Kalau keluarga mendidiknya nggak benar, jadinya pasti nggak benar. Jadi Bapak Ibu harus sayang sama anak-anak Bapak Ibu. Kalau dia pulang malam-malam, ajak ngobrol berdua. Karena anak-anak sekarang beda sama dulu Bapak Ibu. Harus diajak ngomong-ngomong. Disindir enggak kerosok. Paling disenggol. Dul, biar jatuh gitu. Kemudian manfaat, meningkatkan kualitas hidup. Membangun hubungan sehat dan seterusnya. Dua hal tadi itu hanya sifatnya dunia. Pengertian secara psikologis dunia. Itu yang kita ambil. No. Dunia aja punya standar seperti itu. Tadi anak kejahatan, dunia punya standar seperti itu. Nah bagaimana Pak? Kita perlu harus bagaimana? Slide berikutnya. Mari kita belajar kata-kata tentang kejahatan dan pemikiran yang ada di dalam Alkitab. Amin. Dunia boleh. Meskipun kadang-kadang kita ada yang kurang tadi yang sudah saya bacakan gitu banyak. Kita mesti fair. Tapi standarnya Alkitab, firman Tuhan lebih tinggi. Paling utama. Kalau kita pakai standar yang di sini, ada yang lebih tinggi, pakai yang lebih tinggi. Itu yang membuat kita jadi luar biasa. Amin. Baik. Kita masuk slide berikutnya.
Ayub. Tolong bantu, bacain, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub itu apa? Laki-laki. Dan dia apa? Saleh, jujur. Ia takut sama Tuhan, menjauhi kejahatan. Bapak Ibu setuju? Tapi dia benar di hadapan Tuhan. Halo? Halo? Mari kita lihat, buka Ayub. Di bagian ayat yang ke-4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Tuhan di dalam hati. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Ayubnya iya, benar di hadapan Tuhan. Tapi didiknya harus benar. Jangan menang-menang kaya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-3. Ayub banyak hartanya. Kaya. Itu kambingnya ada berapa coba? Saya ambil contoh kambing aja deh. 7.000. Harga kambing sekarang berapa? Enggak lah Pak. Mahalan. Ya 1,5 juta lah Pak. Oh yang gendut. 1 juta kali 7.000 berapa coba? Duh. Artinya apa? Kita cenderung memberikan kesempatan buat anak-anak kita. Kami dulu juga begitu. Kami dari keluarga yang enggak mampu. Jadi ketika kami punya anak, kami memberikan kelonggaran buat mereka. Jangan susah seperti papa mamanya. Padahal itu konsep yang salah. Konsep yang salah. Tapi satu sisi yang lainnya harus kita disiplinkan. Karena udah terlanjur. Mau nggak mau. Sisi rohani yang kita jamah. Kita arahkan sisi rohani. Meskipun kadang-kadang masih ada yang kurang sana sini. Tapi kita harus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita mesti mengarahkan anak-anak kita. Terus ya bukan Ayub saja. Ini mamanya kemana ini? Istri itu penolong suami. Tidak diceritakan di sini. Kita mesti serius. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Yang penting kita mesti meluruskan. Masih ingat kalau anak-anak saya itu kalau bangunnya terlambat. Selalu saya gendongin satu-satu. Kamar mandi. Kakinya ketaruh di tekelnya kamar mandi. Dingin Pak. Ya memang dingin. Biar bangun kamu. Satu-satu. Terus satu di sofa. Satu lagi diangkat satu-satu. Bapak Ibu, kita harus ambil bagian. Ayub memang orang benar. Tapi dia juga satu sisi harus mengarahkan anak-anaknya. Karena kehidupan kita ini nggak tahu. Ayub aja diizinkan. Orang yang saleh seperti itu mengalami. Kalau kita tarik hari ini. Ujian berapa yang kita alami sampai hari ini? Halo? Iya Pak. Kurang-kurang ini. Kadang kejadian ini. Kadang kejadian itu.
Tuhan izinkan supaya kita kembali kepada Tuhan. Bahkan Ayub pun sendiri, Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu lihat di pasal yang ketiga. Itu judulnya saja keluh kesah Ayub. Apa itu orang benar? Aku sudah gini. Itu keluh kesah Bapak Ibu. Saya sendiri kadang-kadang kalau keceplosan, tempeling pipi saya. Loh iya. Karena itu saya mendisiplinkan diri saya sendiri. Tapi saya tidak lakukan itu untuk orang lain. Untuk diri saya sendiri. Supaya apa? Saya belajar mingkem. Karena ketika kita bicara, besok nanti di hari penghakiman, kata-kata ini akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Di kitab kehidupan kita itu ditulis semua. Loh, kamu dulu pernah loh, kamu belum beres loh, gini. Hati-hati. Hati-hati. Kita ngomong yang salah, Tuhan pasti pakai untuk meruntuhkan kita. Kemudian menjauhi kejahatan. Kalau sudah keluarga, sekarang menjauhi kejahatan. Ayub di zaman itu dia menjauhi kejahatan. Kalau orang-orang yang lain jatuh dalam dosa, dia enggak. Harus beres, nggak bisa. Kalau tahu teman kita itu berbuat jahat atau mengarah kepada kejahatan, jangan ikut-ikut. Menjauh. Menjauh itu bukan ngintip. Itu yang mau saya omong. Kita tuh seringkali KEPO. Apa? Tepuk sebelahnya. Ojo kepo-kepo. Tepuk lagi, kepo sama firman Tuhan. Amin. Dikatakan orang benar di situ. Itu ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu lain. Benar dengan konotasi pikiran kita. Ya itu nantilah ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Ayub menjauhi dari kejahatan, dia kaya. Orang itu kalau apa-apa punya, semua kecukupan, anaknya sudah mapan semua, sudah mulai neko-neko. Sing ora-ora dituku. Nah, di pasal yang terakhir, Ayub 42. Dia menyadari Bapak Ibu. Ayub 42. Ayat pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Anak-anaknya sudah mati semua Bapak Ibu. Hartanya sudah habis. Mau cari apa lagi? Ayub sudah sendirian. Kapok dia. Tuh. Bertobat Ayub. Itu doa saya. Yang di ayat yang ke-1 dan yang kedua. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas diri saya. Katakan itu dengan iman. 1, 2, 3. Aku tahu segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup saya. Tepuk sebelahmu. Amin. Rencana Tuhan pasti terjadi atas saya. Kepuk lagi. Itu harus kita perkatakan. Kita harus dengan iman kita perkatakan. Kemudian yang berikutnya. Mazmur 141. Slide.
Oke. Kalau tadi kita belajar dari Ayub, sekarang kita belajar dari Daud. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Daud dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Tapi dia jatuh dalam dosa. Ya mungkin semua orang tahu. Mungkin di sekolah minggu juga diceritakan. Ya kan? Daud jatuhnya dari mana? Jatuh dengan siapa? Istri orang, setuju. Yang berkata istri orang siapa? Hahaha. Tepuk tangan buat Tuhan. Hati-hati. Kalau lagi gak perang, jangan santai-santai. Santai-santai pun tetap harus di dalam Tuhan. Setuju saya Pak Denny. Istrinya digini. Oh ya. Pak Denny. Makin romantis kayaknya Pak. Karena dia belajar. Dari kejadian yang dia alami. Sampai dia suruh orang untuk datang. Waduh nanti ketahuan gimana ini. Oh ternyata suaminya Uria itu salah satu pahlawannya dia. Panggil. Uria suruh pulang dari medan perang. Kamu kan capek. Butuh istirahat. Sudah kamu pulang ke rumahmu. Nawakalan Daud itu. Maksudnya suruh hubungan seks sama istrinya. Karena apa? Daud takut kalau benar-benar Batseba ini hamil. Tapi ternyata Uria enggak melakukan itu. Malah apa? Uria ditaruh di depan sendiri. Supaya apa? Wih, tega tenan. Raja tega ini. Tapi Tuhan bilang apa? Dia adalah orang yang berkenan di hadapanku. Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa? Kok bisa? Bahkan ketika anak itu lahir, Uria sudah mati, kemudian Batseba hamil, kemudian anak yang hasil selingkuhannya itu mati. Daud berkabung, nangis, dibiarin sama Tuhan. Nabi Tuhan yang menegur dia. Bertobat kamu, siapa itu? Masih tidak kerosok kalau salah. Makanya Daud bilang, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Kita ke mall pun, kita bisa berbuat yang jahat loh. Kita di jalan pun, kita bisa melakukan kejahatan. Kita di gereja pun bisa melakukan kejahatan. Jadi makanya kita harus terus fokus kepada Tuhan. Yang membuat fokus kita ini diubah, itu hanya setan, iblis. Kalau kita fokus kepada Tuhan, digantikan dengan kedagingan, digantikan dengan keduniaan, dengan kekayaan, hal-hal yang enak. Itu membuat fokus kita ini jadi berubah. Makanya kita harus fokusnya ke atas. Ke firman Tuhan sebagai dasar utama. Pedoman. Bukan yang tadi sudah saya sebutkan. Pengertian-pengertian di dalam dunia. Meskipun itu benar sekalipun. Itu hanya sebagai pembonceng saja. Karena firman Tuhan adalah otoritas. Amin. Dan saya percaya kalau Tuhan mau pakai kita. Apapun keadaan kita. Kalau tadi Ayub, Tuhan juga izinkan. Dia tidak mengatur dengan baik. Daud, istrinya berapa? Anaknya tidak karuan. Yang jadi cuma siapa?
Justru dari pernikahan dengan Betseba inilah, setelah Daud bertobat, Betseba bertobat, baru lahirlah Salomo. Yang disebut juga Jedijah namanya. Itu yang menjadi penerusnya. Belum lagi anak-anak yang lainnya berusaha untuk memengaruhi. Enggak, itu jatah saya. Itu jabatan saya, enggak bisa Salomo. Keputusan Tuhan enggak bisa ganggu gugat. Ketika Bapak Ibu dipanggil Tuhan untuk menerima keselamatan hari ini. Sampai hari ini Bapak Ibu tetap setia di dalam kehidupan bergereja. Di dalam rumah tetap setia, di dalam doa, di dalam komsel, mendengarkan firman Tuhan. Itu bentuk kesetiaan Bapak Ibu. Kepada Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa. Sampai kapan Pak? Sampai kita mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, kita akan ditolong Tuhan. Dengan kita menjauhkan diri, dengan kita tidak mencondongkan dengan kejahatan, kita terus akan mengikuti keinginan Roh Kudus seperti tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal ke-8. Mengikuti keinginan roh, maka akan mematikan keinginan daging. Keren ya? Keren. Tapi daging ini kadang-kadang gini loh, bikin kita jalannya miring-miring. Betul nggak? Contoh, kalau kita sudah punya uang banyak, tadi kan keluarga. Kalau ini yang punya uang banyak, per bulan sudah Tuhan. Persembahan sudah Tuhan. Ini sudah Tuhan. Untuk mama, untuk ini sudah. Ini lebihnya gimana Tuhan? Untuk tak belikan ini gimana Tuhan? Apakah itu menjadi kehendak Tuhan? Atau kehendak kita sendiri? Itu harus selaras Bapak Ibu. Kita dipercaya satu berkat. Pendapatan dalam 1 bulan. Itu uangnya Tuhan. Kita ini cuma disuruh mengelola dengan baik. Supaya kita ini terus berkenan. Kalau kita sebagai pengelola punya hak enggak? Selalu kita merasa punya, itu bahaya. Lebih baik kita mengelola. Apa Bapak Ibu? Mengelola. Uangmu dikelola. Bukan uangmu sendiri. Ingat Tuhan loh ya, ingat Tuhan. Perpuluhan ojo lali. Persembahan ojo lali. Ini tidak ada pesan dari Bapak Ibu Gembala, tenang aja. Saya kemana-mana selalu sisipkan ini Bapak Ibu. Karena saya kan bukan gembala. Jadi saya mengingatkan ini untuk Bapak Ibu juga. Nanti tingkap-tingkap langit ini akan memberkati Bapak Ibu. Tidak sangka, tidak diduga, tahu-tahu ada berkat. Wih, Tuhan tahu-tahu siapkan. Lah kalau tidak setia, korupsi terus sama uangnya Tuhan. Perpuluhannya gak di store-store aja. Tuhan ini mepet Tuhan. Kurang ini Tuhan. Itu kejahatan Bapak Ibu. Ya, kita kontes, kita sudah tidak melakukan perzinahan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu korupsi uangnya Tuhan, itu dosa. Itu jahat itu. Persembahan. Aduh, ini rotok mepet. Persembahannya dikurangi sebulan ini. Hati-hati Bapak. Lebih baik tidak ada uang. Kalau kemarin pergi, kita pelayanan di Kalimantan Barat, ya saya sanggup pakai uang khusus untuk pelayanan. Tapi kalau hari-hari, Bapak boleh buka sekarang dompet saya. Kalau dari 500.000 ambilin KB Pak. 300 saya, ada 300 ambilin KB. Ada 200 ambilin. Saya tidak pernah pegang uang banyak-banyak. Karena saya sudah terbiasa jarang jajan. Saya untuk terus berhenti misalnya, kan tidak kelihatan istri toh. Makan burgernya benda ketok. Kan tidak tahu juga. Atau mungkin makan
Sosis brut, kesukaan saya. Sembunyi-sembunyi. Saya biasa, kalau dia bilang ini boleh, ini sehat, ini gini, ya sudah. Karena dia dokter pribadi saya. Puji Tuhan. Jadi kita harus menjauhi kejahatan. Dan jangan mencondongkan hati ini kepada kejahatan. Seperti tadi pagi yang saya alami. Aduh, kipi ya. Orang ini, aduh, enggak. Aku enggak boleh masuk sini. Enggak. Saya sampai minta didoakan di istri saya tadi. Karena tadi kami berhenti di mertua. Setelah dari mertua di mobil, tolong doakan aku deh. Doakan aku. Tapi setelah di sini pujian penyembah, saya langsung hidup. Kayak skaklarnya dinyalakan. Cetek. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu beribadah di tempat ini luar biasa. Hadirat Tuhan sungguh luar biasa. Kemudian yang berikutnya. Juga Daud. Mazmur 143. Ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Artinya apa? Daud mau kita ini untuk mengucapkan syukur. Buat kebaikan Tuhan yang sudah pernah dia alami. Sama dengan kita. Kita harus terus mengingat. Ketika diselamatkan dari sakit penyakit, dari kecelakaan, dari hal-hal yang jahat. Iya, aku sekarang dipercaya sudah punya ini, punya itu. Terima kasih Tuhan. Kita kasih persembahan syukur itu. Seperti ada di Bapak Gembala ketika menyembah. Syukur itu penting. Kalau pas ini nih banyak bahaya. Syukur, kalau enggak kentir Bapak Ibu. Sungguh. Kita masih mengucapkan syukur. Iya. Tuhan sudah angkat. Tuhan sudah kasih kesempatan. Masa sih aku mau seperti itu? Enggak. Aku harus punya sikap. Aku harus punya prinsip dalam hidupku. Itulah yang Daud mau inginkan buat kita semua. Demikian juga merenungkan segala pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat pekerjaan Tuhan banyak Bapak Ibu. Jangan bilang sedikit, banyak sekali. Saya ambil satu topik doa. Bapak Ibu dengan doa ini aja, doakan Indonesia, doakan keluarga, doakan gereja, doakan jemaat, doakan orang tua, doakan anak menantu, cucu, cicit. Banyak Bapak Ibu. Itu aja kalau kita berdoa, itu bisa berjam-jam. Kita gunakan waktu itu. Hanya doa saja. Karena pelayan tidak selalu di depan. Porsegelido, Singo, sini. Saya dulu juga pernah jadi sini. Tidak selalu jadi pengkhotbah di sini. Pendoa siapa kan? Wih luar biasa itu. Itu luar biasa banget. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya. Misalnya contoh, ketika kami kemarin ke Kalimantan Barat. Sayangnya Bapak Gembala tidak bisa mendampingi saya di Singkawang. Karena memberkati Pak Oscar. Gerejanya itu berdiri tahun 1920. Lama enggak? Jemaatnya itu tua-tua. Ya mungkin 3-4 kali ruangan ini. Gerejanya. Terus pakai bahasa Mandarin, dialek, apa ini? Hakka, sampai lupa. Hakka. Jadi kalau Mandarinnya Yesus itu kan Yesu. Tapi kalau mereka bukan Yesu, Yasu. Tapi tetap artinya sama. Bukan dasmu loh ya. Yasu. Saya video Pak, saya niru Pak, Bapak Gembala. Saya video. Ada rekamannya. Pakai dialek mereka nyanyi.
Luar biasa. Tapi sayang Bapak Ibu. Sayang 1000 sayang. Arti pertobatan lahir baru itu mereka belum mengenal dengan jelas. Jadi ketika saya menyampaikan firman Tuhan di sana, bisa pas, bisa klik, bisa sama. Jadi alirannya seperti GKI gitu Pak. Tapi mereka tetap tepuk tangan. Pantekosta Pak. Tapi Pantekosta yang diam-diam. Jadi ketika selesai khotbah, saya doakan. Saya minta lagu, saya doakan. Tidak usah maju. Tidak usah lihat kiri ke kanan. Berdiri di tempatmu sendiri. Berdiri. Engkau yang sering mengeluh. Engkau yang sering ngomel. Bertobat kamu. Orang tua-tua Bapak Ibu. Aduh. Saya tuh sampai. Aduh Tuhan, ini piye Tuhan. Tapi kalau saya udah dibawa seperti itu sama Roh Kudus. Saya nggak bisa menghalangi Bapak. Saya nggak bisa menghalangi. Karena itu kuasa Roh Kudus. Berikutnya, saya lanjutkan. 1 Korintus 14:20. Dari perjanjian lama, kita belajar melalui Ayub dan Daud. Di perjanjian baru, saya ambil Paulus. Itu ada di 1 Korintus 14:20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadi apa dia? Tidak boleh kanak-kanak. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Ini yang saya pakai judul. Tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Tahu masa lalunya Paulus? Dia yang dulu ngejar-ngejar anak Tuhan, dibunuhnya mereka. Ketika Stefanus dirajam, bekas bajunya yang penuh dengan darah ditaruh di depannya Paulus. Demikian juga kemarin yang saya ceritakan itu. Mereka sudah puluhan tahun bekerja. Untuk pertobatan aja dia tidak ngerti. Bapak Ibu. Kasihan. Jadi secara frontal yang berdiri itu saya tuntun terima Tuhan lewat mimbar. Ikuti kata-kata saya. Saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya menerima kuasa dan otoritas. Saya menjadi orang yang baru. Saya meninggalkan manusia lama saya. Terus. Nangis semua. Orangnya tua-tua banyak. Nah saya ingat saya di sana semalam Pak. Seharusnya 2 malam. Karena sorenya ada ibadah lagi ternyata. Tapi saya harus pulang ke Pontianak. Tuhan kalau bekerja dahsyat. Sama dengan Rasul Paulus. Ketika dia bertobat, Tuhan juga mengajar dia. Dia harus belajar selama 3 tahun. Dia mengerti, terus mengerti, belajar. Dia tidak diterima dengan para rasul yang lainnya. Adalah akhirnya dia yang menulis paling banyak di antara para rasul yang ada. Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita sudah mantap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebenarnya Rasul Paulus ngomong seperti ini tuh dia ngomong untuk dirinya sendiri. Iya, ini loh aku. Berikutnya. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kalau tadi sudah bilang anak kejahatan. Ini dia menekankan apa? Ketika menyampaikan firman Tuhan. Dia bilang apa? Manusia duniawi. Kita jangan alergi dengan teguran Tuhan. Kalau misalnya Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu hal yang tidak enak. Mungkin keuangan. Kita ditipu orang. Sebenarnya Tuhan mengajar kita. Supaya fokus kita kepada Tuhan.
Bukan fokusnya kepada uang. Bukan fokusnya kepada pendapatan. Bukan fokusnya kepada omset. Tapi kita fokusnya kepada Tuhan. Nanti Tuhan dengan kemahakuasaan ini akan memberkati. Akan tahu dengan limpah. Iya, itu betul. Itu dilimpahkan. Itu berkat. Kat, kirim kat. Demikian juga berkat rohani. Perlindungan kasih sayang Tuhan selalu ada. Kita harus dituntut semakin dewasa. Apalagi nanti perayaan Paskah tanggal 20. Kita harus semakin dewasa menyikapi situasi kondisi di Indonesia. Amerika menentukan 32% pajak. Wah, munting. Jadi barang-barang yang masuk ke Amerika, cas 32% ya. Ya kebetulan ada istri saya. Kalau salah kan berarti koreksi. Karena produk dari bosnya kan masuknya ke Amerika. Wah, bosnya langsung. Ya boy, omset. Salamu dewe. Kalau fokusnya kepada Tuhan, tidak ada yang bilang seperti itu. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Semua mengarah kepada satu titik. Dari tahun ke tahun tidak makin enak. Jadi Bapak Ibu harus membangun manusia rohani dalam diri. Manusia jasmani, manusia duniawi khususnya. Kita harus betul-betul tinggalkan. Berikutnya, 1 Korintus 2 ayat 16. Rasul Paulus juga menuliskan di jemaat di Korintus. 1 Korintus 2 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Coba Bapak Ibu perhatikan. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Ini para rasul loh. Apalagi kita. Aduh. Jauh Bapak Ibu. Tapi di bagian terakhir itu yang membuat kita bersemangat Bapak Ibu. Tetapi kami memiliki 1, 2, 3. Tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Ulangi lagi. Tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita nggak akan salah jalan. Kita nggak akan salah investasi. Kita akan nggak salah menata keluarga kita. Mengarahkan anak-anak kita. Anak-anak pun juga begitu. Ih, papa mamaku luar biasa. Papaku dahsyat, mamaku semakin luar biasa. Itu menjadi cerminan bagi sang anak. Nah sang anak besok kalau sudah menikah, aku harus seperti papa dan mama. Amin. Beri kemuliaan untuk kaum muda. Ya. Cari pacar, cari jodoh dalam Tuhan. Yang sepadan ya. Sepadan itu sudah termasuk ada imannya. Tidak gelap. Itu sudah komplit kalau di situ. Karena di dalamnya sudah ada iman. Ini gelap tidak ada, adanya terang. Jadi yang bergumul dengan pasangan percaya. Tuhan pasti jamah. Tapi jangan terlalu mudah pacaran. Seperti anak saya juga belum punya pacar. Yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, Filipi 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran aja loh. Kristus Yesus. Kadang-kadang kita jujur aja, dari awal tadi itu ada pikiran buruk, pikiran jahat. Ketika kita diluruskan, kadang-kadang di dalam pikiran kita atau hati kita ini terjadi pemberontakan, kecil-kecilan. Nah, tapi kita harus tunduk, patuh kepada otoritas Tuhan.
Yaitu di dalam pikiran Kristus. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu pasti akan dipakai Tuhan. Tidak ada faktor pribadi lagi. Tidak ada faktor motivasi-motivasi tertentu. Tapi tulus melayani. Tulus sungguh-sungguh. Tuhan akan lihat sampai di mana. Kesungguhan, kesungguhan, dan kesungguhan. Tuhan akan upahkan kita. Berikutnya. Apapun keadaan kita. Betapa buruknya suatu keadaan. Maka ingatkan diri Anda. Bukan hanya berpikir secara positif saja. Tapi dengan kekuatan iman Anda. Sekarang kata Anda diganti saya. 1, 2, 3. Betapa buruknya suatu keadaan. Maka ingatkan diri saya. Bukan hanya berpikir secara positif saja. Tetapi dengan kekuatan iman saya kepada Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Slide berikutnya. Ini menegangkan. Ono apa mana iki Pak Andoko? Keluarkan semua aja. Klik, klik, klik. Jadi tadi kan ada buruk, ada yang baik. Itu Bapak Ibu bisa lihat. Jalan keluarnya ini. Jalan keluarnya itu. Yang pertama, kita semakin dewasa dalam pemikiran Kristus. Kita konsisten belajar firman Tuhan. Kita tetap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Itu yang baiknya. Kalau yang buruknya, kejahatan semakin kecil berkuasa atas diri kita. Kita menjauhi kejahatan apapun, itu kejahatan. Kita harus meminimalkan kedagingan dan keduniawian di dalam diri kita. Amin. Siap? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Slide terakhir. Keluarkan aja semua. Kita akan baca sama-sama. Sebagai kata-kata iman. Jadi kalau khotbah mesti ada pesan-pesan dan juga ada terapinya. Yang atas kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan? Oke. Mulai dari yang transformasi dulu, terus turun ke bawah, terus kemudian yang kanan. Ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Transformasi hidup yang benar sebagai pengikut Kristus. Dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Transformasi karakter Kristus bagi pengikut Kristus. Cerminan dari Kristus itu sendiri. Transformasi konsisten meminimalkan semua kejahatan pengikut Kristus menuju terangnya yang dahsyat. Transformasi kerohanian pengikut Kristus untuk membangun pengikut Kristus semakin dewasa dalam kerohaniannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan.